Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas IKMA FKM Universitas Airlangga. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengajak ibu-ibu sekalian untuk mengadakan diskusi terkait satu topik tentang stunting dengan menggunakan metode Metaplan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu sekalian karena sudah berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukannya di rumah ya. Mungkin terima kasih banyak ibu-ibu sudah mau berkenan untuk meluangkan waktunya untuk menghadiri sesi diskusi bersama kami pada sore hari ini. Baik, sebelum kita mulai acaranya mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya ibu-ibu. Semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar sampai di akhir nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Baik, sebelum memulai lebih jauh lagi tentang topik diskusi kita pada sore hari ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dibantu untuk share screen? Baik, boleh langsung di next. Perkenalkan ibu-ibu, nama saya Dewi Nurjana, biasa dipanggil Dewi. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai fasilitator, di mana fasilitator nantinya akan memandu seluruh acara dalam sesi diskusi menggunakan metode Metaplan pada sore hari ini. Bisa langsung di next. Baik, perkenalkan nama saya Sinta Leva Meda. Di sini saya sebagai co-fasilitator. Salam kenal buat ibu-ibu semuanya. Baik, selamat sore ibu-ibu. Saya di sini Vanisha Azhara Finanda. Pada Metaplan ini saya bertugas sebagai nutulensi. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Tiara. Di sini saya berperan sebagai si perlengkapan. Selamat sore ibu-ibu semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Kusuma. Di sini pada sore hari ini saya bertugas menjadi si dokumentasi. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Sore ini saya Asma Zahra bertugas sebagai notulensi. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Saya Atia Iwan Sabina. Di sini saya sebagai si perlengkapan. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Perkenalkan, saya Safira Trisna. Di sini saya bertugas sebagai si dokumentasi. Baik ibu-ibu, itulah tadi anggota dari kelompok 6 dari kami FKM Unair. Selanjutnya karena kami sudah memperkenalkan diri, mungkin bisa dilanjutkan dengan ibu-ibu sekalian ya, yang memperkenalkan diri. Boleh dimulai dari Ibu Hana. Halo Ibu Hana, apakah sudah ada bersama kami? Boleh dinyalakan dulu kameranya mungkin. Baik, mungkin sepertinya Ibu Hana sedang terkendala jaringan ya. Di sini yang sudah on cam mungkin ada Ibu Aris. Dipersilakan Ibu Aris untuk memperkenalkan diri. Selamat sore untuk ibu-ibu semuanya. Nama saya Aris Yuliatin. Umur saya 36 tahun. Saya ibu rumah tangga. Saya masih punya anak yang masih umur 4 tahun. Laki-laki, baru sekolah untuk beberapa bulan ini. Tahun ini udah mulai masuk PAUD. Sudah. Baik, terima kasih Bu Aris. Terima kasih banyak karena sudah berkenan untuk meluangkan waktunya ya Bu. Ternyata anaknya masih berusia 4 tahun. Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya mungkin kepada Ibu Ina, dipersilakan.
Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nina. Saya punya anak laki-laki usia 3 tahun. Salam kenal buat semuanya. Salam kenal Ibu Nina. Terima kasih banyak ya Bu karena sudah mau meluangkan waktunya. Ternyata juga tidak berbeda jauh ya dari Ibu Aris untuk anak dari Ibu Nina ini berusia 3 tahun. Terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya mungkin kepada Ibu Ulfa dipersilakan. Selamat sore, nama saya Ibu Ulfa. Saya berumur 28 tahun. Anak saya umur 3 tahun. Salam kenal. Salam kenal Ibu Ulfa. Baik, selanjutnya mungkin kepada Ibu Nurul dipersilakan. Selamat sore, nama saya Nurul Hidayah, usia 28 tahun. Nah, saya punya anak laki-laki berusia 22 bulan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu Nurul, salam kenal. Oke, mungkin selanjutnya kepada Ibu Hana dipersilakan. Mohon maaf Ibu Hana, mic-nya belum dinyalakan. Halo? Ya, baik Bu, sudah terdengar, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Hana. Saya berusia 27 tahun. Saya mempunyai satu anak usia 3 tahun. Baik, salam kenal Ibu Hana. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya. Baik, selanjutnya kepada Ibu Nani dipersilakan. Halo, selamat sore. Nama saya Nani. Usia saya 38 tahun. Saya mempunyai anak umur 4 tahun. Terima kasih. Terima kasih kembali. Salam kenal Ibu Nani. Selanjutnya mungkin kepada Ibu Susiana dipersilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susiana. Saya berumur 37 tahun. Saya masih mempunyai balita umur 5 tahun. Salam kenal semuanya. Salam kenal Ibu Susi. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya. Mungkin yang terakhir dari Ibu Aisyah dipersilakan. Nama saya Aisyah, umur saya 25 tahun, umur anak saya 3 tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aisyah, salam kenal. Terima kasih Ibu-Ibu semua untuk perkenalannya. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan karena sudah berkenan untuk meluangkan waktunya di tengah kesibukannya mungkin di rumah. Barangkali sambil menjaga anaknya juga tidak apa-apa ya Ibu, biar kita juga bisa melihat nih wajah-wajah gemas dari adik-adik sekalian begitu. Mungkin langsung saja sebelum kita mulai sesi diskusinya, supaya nanti sesi diskusi kita bisa lebih terarah begitu ya Ibu-Ibu sekalian, saya akan mencoba membacakan beberapa peraturan dalam sesi diskusi kita pada sore hari ini. Boleh dibantu share screen? Baik, ini adalah beberapa teknis dan juga peraturan diskusi menggunakan metode Metaplan pada sore hari ini. Yang pertama, saya sebagai fasilitator akan memberikan beberapa pertanyaan dan peserta dalam hal ini adalah ibu-ibu sekalian dapat menjawab pertanyaan tersebut. Nah, untuk jawabannya akan disampaikan melalui apa? Ada di poin kedua, peserta atau ibu-ibu sekalian di sini dapat menjawab pertanyaan yang diberikan dengan mengetik di kolom chat Zoom yang ditujukan kepada co-fasilitator yaitu atas nama FKM_Yasmin. Mungkin Yasmin boleh dibantu cek ombak dulu ya, boleh dikirim tes dulu nih di chat box supaya ibu-ibunya tahu harus mengirim jawaban ke siapa.
Oke, thank you Yasmin. Selanjutnya untuk peraturan yang ketiga, hasil diskusi akan dimasukkan pada Google Jamboard yang akan menjadi alat pemandu diskusi. Jadi nantinya jawaban dari ibu-ibu sekalian akan ditampilkan melalui share screen dengan media Google Jamboard. Kemudian yang keempat, fasilitator, lagi-lagi saya sendiri yang akan membacakan notulensi diskusi setelah sesi diskusi nantinya berakhir. Oh ya, ini ada satu catatan penting ya ibu-ibu, dalam kesempatan kali ini, dalam acara diskusi kita pada sore hari ini, tidak ada jawaban yang benar dan salah. Jadi ibu-ibu sekalian dipersilakan untuk menjawab sesuai dengan pendapat masing-masing. Di sini jadi pure opini pribadi ya ibu-ibu, tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Jadi silakan nanti ibu-ibu menjawab sesuai dengan pengetahuan ibu-ibu terkait dengan pertanyaan yang disampaikan nantinya. Mungkin dari beberapa peraturan ini dari ibu-ibu sekalian sudah cukup jelas atau mungkin ada yang ingin diklarifikasi dan ingin ditanyakan. Bagaimana ibu-ibu? Jika sudah cukup jelas boleh mengatakan jelas ya. Baik, saya hitung sampai 5 ya ibu-ibu, saya countdown dari 5. Jika memang nanti sudah tidak ada pertanyaan, saya asumsikan sudah cukup jelas ya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya asumsikan untuk ibu-ibu sekalian yang ada di room Zoom ini sudah cukup memahami terkait teknis dan juga peraturan dari diskusi kita pada sore hari ini. Baik, langsung saja ditampilkan Jamboard-nya ya, teman-teman boleh dibantu share screen Jamboard-nya. Kepada co-fasilitator, teman saya Yasmin, boleh dibantu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih, menurut pendapat ibu-ibu sekalian, apa sih yang dimaksud dengan stunting? Sekali lagi, menurut pendapat ibu-ibu di sini, apa yang dimaksud dengan stunting? Boleh jawabannya dikirimkan ke FKM_Yasmin ya ibu-ibu. Baik, sudah ada satu jawaban yang masuk. Menurut salah satu ibu di sini ya, stunting adalah kekurangan gizi dan nutrisi yang cukup. Baik, untuk ibu-ibu yang lain dipersilakan untuk mengirim jawabannya ya melalui FKM_Yasmin. Oke, ada yang menjawab lagi, stunting itu kurang gizi. Baik, untuk selanjutnya boleh ibu-ibu silakan dikirim lagi. Baik, di sini ada kondisi gagal tumbuh anak karena kekurangan gizi. Baik, cukup bervariasi ya jawaban dari ibu-ibu sekalian di sini. Sekali lagi saya ingatkan ya ibu-ibu, tidak ada jawaban yang benar dan salah. Jadi dipersilakan untuk ibu-ibu sekalian menyampaikan pendapatnya sesuai opini pribadi begitu. Ada yang menjawab kurang asupan gizi sehingga anaknya pendek. Baik, ini juga sudah ada Ibu Ulfa ya yang sudah mengirim di chat Zoom kekurangan gizi katanya Mbak Yasmin. Boleh dibantu dituliskan ya di Jamboard-nya. Kepada ibu-ibu yang belum mengirimkan jawabannya, boleh dibantu mengirimkan jawabannya ibu-ibu. Oke, ada juga yang mungkin sudah masuk melalui private chat-nya ke Mbak Yasmin ya, keadaan di mana anak kekurangan gizi kronis seperti terlalu pendek untuk anak seusianya. Baik, masih ada 3 lagi ya, mungkin yang di chat Zoom ini. Yasmin boleh dibantu, kekurangan gizi nih katanya. Baik, kondisi tumbuh dan kembang anak yang terganggu akibat gizi buruk. Oke. Kurang 2 lagi nih ibu-ibu, silakan yang merasa belum mengirimkan jawaban boleh langsung chat aja ya ke FKM_Yasmin. Baik, kekurangan gizi. Oke, satu lagi yang terakhir. Oke, kondisi anak yang tinggi badannya kurang karena gizi buruk. Baik, terima kasih banyak ya ibu-ibu yang sudah menjawab pertanyaan pertama. Mungkin saya akan coba klasifikasikan ya dari 8 jawaban yang diberikan oleh ibu-ibu. Dari jawaban nomor 2,
jawaban nomor 5, mohon maaf nomor 7 nih. Nomor 2 dan juga nomor 7 ini sama ya, karena kekurangan gizi. Boleh dong Yasmin diganti warnanya, karena kebetulan sama, dikasih satu warna yang sama, diganti warna kuning mungkin, atau warna yang lainnya. Boleh Yasmin dibantu ya. Oke, selanjutnya aku lihat nih di jawaban nomor 3 dan juga nomor 5 itu esensinya sama ya, kondisi gagal tumbuh, kondisi tumbuh dan kembang anak yang intinya terganggu ya karena kekurangan gizi atau gizi buruk. Boleh diganti nih warnanya. Oh ya ibu-ibu, tujuannya apa ya? Saya coba minta bantuan untuk diganti warnanya ini biar terlihat nih kira-kira dari 8 jawaban ini tuh klasifikasinya ada berapa jawaban sih, meskipun untuk detail redaksi katanya mungkin berbeda ya, tapi mungkin maksudnya itu sama kayak gitu. Ada lagi nih kekurangan gizi dan nutrisi yang cukup, mungkin ini bisa masuk di sticky notes warna kuning ya Yasmin di jawaban pertama. Oke, mungkin ibu-ibu di sini udah ada yang ngomong di dalam hati, wah ini jawabanku tadi nih, ini jawabanku tadi gitu. Keren-keren banget ya ibu-ibu di sini sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya tentang apa yang diketahui tentang stunting gitu. Terus juga di jawaban keempat, kurang asupan gizi sehingga anaknya pendek. Mungkin ini sticky notes warna biru ya Yasmin ya. Pokoknya intinya kurang gizi aja ya, dan sehingga pertumbuhannya terganggu gitu. Terus juga ada lagi nih 2 jawaban lagi, keadaan di mana anak kekurangan gizi kronis seperti terlalu pendek untuk anak seusianya. Mungkin ini jawaban yang kelima dan juga ke-8 ini hampir sama ya, boleh diganti warnanya yang berbeda nih Yasmin. Oke, dari 8 jawaban ini meskipun redaksi katanya berbeda ya ibu-ibu, tapi jika bisa saya simpulkan, intinya adalah menurut ibu-ibu sekalian, stunting ini adalah kondisi anak yang kekurangan gizi sehingga pertumbuhannya terganggu dan sehingga tidak sama dengan kondisi anak-anak seusianya. Keren banget nih, boleh kita kasih applause dulu dong buat ibu-ibu sekalian di sini yang sudah mau menyampaikan pendapatnya. Boleh dikasih reaction tepuk tangannya ya teman-teman. Keren banget nih ibu-ibu, terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Mungkin langsung kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan yang kedua, boleh langsung di next. Baik, memasuki pertanyaan yang kedua. Bagaimana menurut pendapat atau pandangan Ibu jika ada balita yang berbadan kurus jika dibandingkan dengan anak usia sebayanya? Mungkin ibu-ibu di sini sudah mengalami ya, karena tadi kan dari perkenalan sudah diketahui nih, misalkan umur anak-anak ibu-ibunya ini hampir sama gitu ya, antara 2-4 tahun gitu, ada juga yang 5 tahun juga ya tadi. Nah menurut ibu-ibu nih gimana sih pendapat ibu-ibu sekalian jika melihat balita ibu-ibu, jika melihat anak ibu-ibu ini badannya terlihat lebih kurus dibandingkan anak-anak lain yang usianya sebaya dengan usia anak ibu? Boleh dijawab pendapatnya, boleh disampaikan ya ibu-ibu melalui kolom chat, boleh langsung dikirim ke private chat FKM_Yasmin. Ya ibu-ibu boleh langsung dikirim jawabannya ya. Sekali lagi saya ingatkan, tidak ada jawaban benar dan salah karena ini pure opini dari masing-masing ibu-ibu yang ada di sini. Oke, mungkin jawaban yang pertama, mungkin memang dari badannya yang kurus dan pendek, gizinya kurang. Oke, untuk selanjutnya, bagi ibu-ibu yang belum mengirimkan jawabannya, boleh segera disampaikan ke teman saya, FKM_Yasmin. Silakan ya ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu di sini sudah keren-keren banget ya mau menyuarakan pendapatnya. Tandanya kurang kasih makan bergizi dan anaknya susah makan. Oke, susah makan ya biasanya ini juga sangat relate ya saya rasa. Biasanya kalau anak-anaknya kurus itu jadi, mohon maaf, jika anak-anaknya kesulitan atau susah makan gitu jadi kurus. Oke, ini ada dari Ibu Ulfa. Mungkin karena memang postur tubuhnya kecil.
dan juga adanya faktor dari orang tua atau keturunan. Menarik nih, udah ada yang menyinggung tentang faktor genetik gitu ya. Mungkin ibu-ibu yang belum tahu faktor genetik ini maksudnya faktor keturunan ya ibu-ibu. Terima kasih Bu Ulfa sudah menyampaikan pendapatnya. Di sini ada juga yang menyebutkan bahwa kondisi gagal tumbuh anak. Oke, kalau menurut saya itu seperti contoh dari stunting atau bisa karena mengikuti dari ayah ibunya. Oke, ada yang menyinggung lagi nih terkait keturunan, yaitu faktor dari ayah dan ibunya. Oke, masih ada 4 orang lagi. Silakan ibu-ibu untuk menyampaikan pendapatnya melalui chat Zoom ke FKM_Yasmin. Oke, ada menyinggung lagi genetik dari kedua orang tuanya atau pemilihan makanan yang kurang tepat dan juga kurang bergizi. Oke, baik, terima kasih banyak pendapatnya. Ada 3 ibu lagi mungkin yang belum mengirimkan jawabannya kepada Yasmin, boleh segera dikirimkan ya ibu-ibu. Oke, gen dari orang tua atau bisa disebut kelainan akibat kurang gizi. Oke. Kurang 2 lagi nih, yuk ibu-ibu bisa segera disampaikan pendapatnya. Baik, 1 lagi. Oke, sudah terkumpul 8 jawaban ya dari pertanyaan yang kedua terkait pendapat ibu-ibu sekalian. Bagaimana sih menyikapi jika anaknya ini terlihat lebih kurus daripada teman-teman sebayanya? Mungkin saya sama seperti pertanyaan sebelumnya, saya akan mencoba mengklasifikasikan begitu ya ibu-ibu terkait jawaban yang telah diberikan dan bisa kita lihat bersama di Jamboard ini. Mungkin jawaban yang pertama, memang dari badannya yang kurus dan pendek, gizinya kurang. Oke, tandanya kurang kasih makan bergizi dan anaknya susah makan. Mungkin pertanyaan, mohon maaf, jawaban yang pertama dan kedua ini sama ya, Yasmin, boleh diganti warnanya. Oke, sepertinya yang ketiga ini juga poinnya sama ya karena kekurangan gizi. Kondisi gagal tumbuh, boleh dikasih warna kuning juga nih Yasmin. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 4, mohon maaf ibu-ibu, jawaban maksud saya. Jawaban nomor 4, 5, dan juga 6. Ini dan juga 7 juga ya, karena ini menyinggung terkait faktor dari ayah ibunya atau genetik atau keturunan. Boleh dikasih warna yang berbeda. Terima kasih ibu-ibu, menarik sekali. Sudah cukup kompleks ya yang disampaikan penyebab-penyebabnya. Ada yang bilang karena kekurangan gizi, ada yang mengatakan bahwa karena anaknya susah makan, terus juga ada yang sudah menyebutkan terkait faktor genetik. Terima kasih banyak ibu-ibu, jawabannya cukup beragam ya. Oke, biar diganti dulu warnanya, biar kita bisa lihat beberapa perbedaan jawabannya. Meskipun mungkin sekali lagi redaksi katanya tidak mirip atau tidak 100% sama, tapi saya bisa menyimpulkan intinya di sini. Mungkin memang postur tubuhnya kecil atau mungkin karena faktor keturunan. Orang tua berbadan kecil, boleh dikasih warna pink ya Yasmin. Oke, untuk jawaban yang terakhir karena kurangnya nutrisi atau gizi yang diberikan. Oke, ini juga bisa kayaknya masuk di warna kuning juga nih. Oke, dari variasi jawabannya, dari 8 ini bisa kita ambil ternyata imbang ya. Ibu ada 4 jawaban yang menyatakan ini karena kekurangan gizi, makanya anaknya ini bisa kurus. Terus juga 4 lainnya menyebutkan karena adanya faktor genetik. Boleh. Terima kasih banyak ya ibu-ibu karena sudah menyampaikan pendapat ataupun pandangannya terkait anak yang kurus dan tidak sesuai atau tidak sama dengan teman-teman sebayanya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3.
Nah, menurut ibu-ibu sekalian ya, karena tadi sudah ditanyakan terkait apa yang ibu-ibu ketahui tentang stunting dan juga gimana sih pandangan ibu-ibu sekalian kalau misalkan anak ibu-ibu di sini itu berbeda gitu ya dengan teman-teman sebayanya, mungkin in case di sini lebih kurus begitu. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada ibu-ibu di sini. Kira-kira menurut ibu-ibu bagaimana cara untuk mencegah stunting pada balita? Karena tadi kan sudah diketahui ya beberapa faktornya. Ibu-ibu sudah bisa menyebutkan faktor-faktor yang bisa melatar belakangi terjadinya stunting pada balita. Nah, menurut ibu-ibu nih sekarang, bagaimana sih cara yang tepat untuk mencegah terjadinya stunting pada balita? Boleh langsung kirim jawabannya melalui chat Zoom ke FKM_Yasmin ya ibu-ibu. Baik, makan makanan yang bergizi, Oke, memberikan makanan yang bergizi. Baik, boleh yang belum menyampaikan jawabannya, boleh langsung dikirim ke FKM_Yasmin ya ibu-ibu. Yasmin boleh dibantu untuk menyalin jawabannya dari chat Zoom ke Jamboardnya. Memberikan asupan gizi yang seimbang. Oke. Sudah ada 3 jawaban yang masuk dan semuanya berkaitan dengan memberikan makanan yang bergizi. Boleh selanjutnya ibu-ibu yang belum mengirimkan jawabannya bisa segera dikirimkan melalui chat Zoom. Dengan makanan yang bergizi dan memberikan ASI. Baik, terima kasih. Ada 4 jawaban lagi. Silakan ibu-ibu untuk mengirimkan jawabannya. Memenuhi nutrisi pada anak. Baik. Selanjutnya kurang 3 lagi. Memenuhi nutrisi pada anak seperti memberi ASI sampai usia 2 tahun. Baik, ini maksudnya ASI eksklusif ya ibu-ibu sampai usia 2 tahun. Keren banget ibu di sini juga sudah paham juga ya terkait pentingnya ASI bagi tumbuh kembang anak. Mungkin dengan memberikan makanan yang bergizi. Oke, selanjutnya yang terakhir. Memberikan makanan yang bergizi. Oke, jika saya bisa simpulkan dari beberapa jawaban ini ada yang menyinggung ASI ya. Pertanyaan, mohon maaf, jawaban yang nomor 4 dan juga nomor 6 mungkin boleh diganti warnanya Yasmin, karena untuk jawaban yang lainnya saya rasa sama ya terkait pemberian makanan yang bergizi. Untuk jawaban nomor 4 dan juga nomor 6 itu karena sudah menyinggung masalah ASI, boleh diberikan warna yang berbeda. Oke. Baik, jadi menurut ibu-ibu sekalian pada sore hari ini ya, pencegahan stunting itu pada anak-anak khususnya pada balita bisa dilakukan dengan memberikan makanan yang bergizi, seimbang, dan juga memberikan ASI eksklusif yaitu sampai usia 2 tahun. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini sepertinya pertanyaan terakhir ya dari ibu-ibu menurut ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Apa sih harapan dari ibu-ibu sebagai orang tua terhadap anaknya agar tidak terdampak stunting? Boleh ibu-ibu langsung saja, saya ulangi ya. Bagaimana harapan ibu-ibu di sini sebagai seorang orang tua terhadap anaknya agar tidak terdampak stunting? Boleh diberikan tanggapannya, harapannya, disampaikan melalui chat Zoom ke FKM_Yasmin. Baik, saya yakin dan percaya pasti ibu-ibu berharap anak-anaknya tidak sampai, naudzubillah, jangan sampai ada yang terkena stunting begitu. Mengenalkan makanan bergizi sejak dini. Baik. Oke, untuk ibu-ibu yang lain yang belum mengirimkan jawabannya, boleh langsung dikirimkan ke Yasmin. Dikenalkan makanan bergizi sejak dini. Oke, ini jawaban yang mirip ya, meskipun redaksinya mirip juga ternyata ya redaksinya ibu-ibu.
Intinya adalah memberikan makanan yang bergizi sejak dini. Oke, selanjutnya lebih banyak belajar tentang pengetahuan gizi anak. Oke, ini ada dari Ibu Ulfa Yasmin, boleh langsung dikopas saja. Dijaga pola hidup sehat agar tidak terkena stunting. Sebagai orang tua, harapannya adalah memilih makanan bergizi dan lebih memantau pertumbuhan anak. Oke, terima kasih banyak jawabannya Ibu-Ibu. Oke, masih kurang 3 lagi. Kurang 3 lagi yang mungkin belum mengirimkan jawabannya, bisa segera dikirimkan. Selalu mengkonsumsi nutrisi yang seimbang dan selalu memenuhi gizi pada anak. Oke, 2 lagi nih. Harapannya menjaga pola hidup bersih dan sehat dan memperhatikan tumbuh kembang anak. Oke, 1 jawaban terakhir. Dapat memberikan makanan yang layak dan bergizi untuk tetap sehat. Oke, bisa dilihat ya jawaban di nomor 1 dan juga nomor 2 ini sama. Terkait mengenalkan makanan bergizi sejak dini. Mungkin bisa diganti warnanya ya, Yasmin. Yasmin, boleh diganti warnanya di jawaban nomor 1 dan 2. Menurut ibu-ibu di sini mengenalkan makanan bergizi sejak dini. Oke, yang ketiga lebih banyak belajar tentang pengetahuan gizi anak. Mungkin ini ranahnya lebih ke tingkat pengetahuan ibunya ya. Bisa diganti warna juga Yasmin, karena ini konteksnya agak sedikit berbeda. Jika nomor 1 dan 2 lebih ke praktik pemberian makanan bergizinya begitu ya. Untuk jawaban nomor 4, sebagai orang tua, harapannya adalah memilih makanan bergizi dan lebih memantau pertumbuhan anak. Mungkin ini sama di warna kuning, terkait pemberian langsung ya, praktik pemberian makanan yang bergizi untuk anak-anak. Selanjutnya untuk jawaban nomor 5, dijaga pola hidup sehat agar tidak terkena stunting. Oke, ini sudah lebih luas lagi ya, bukan hanya terkait gizi tapi langsung disinggung terkait pola hidup sehat. Ini jangkauannya lebih luas lagi, mungkin bisa dibedakan warnanya Yasmin. Oke, selanjutnya selalu mengkonsumsi nutrisi yang seimbang dan selalu memenuhi gizi pada anak. Oke, berbicara tentang gizi lagi, mungkin ini lebih ke warna kuning ya. Oke, selanjutnya menjaga pola hidup bersih dan sehat dan memperhatikan tumbuh kembang anak. Mungkin ini lebih masuk ke sticky notes yang warna pink nih, untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat, karena jangkauannya atau cakupannya lebih luas lagi ya dari sekadar pemberian gizi seimbang. Yang terakhir, dapat memberikan makanan yang layak dan bergizi untuk tetap sehat. Mungkin ini di warna kuning ya. Oke, ini ada 3 ragam jawaban ya teman-teman, dan juga ibu-ibu sekalian, jika bisa saya simpulkan. Jadi harapan dari ibu-ibu sekalian di sini terkait anaknya, harapan terhadap anaknya supaya tidak terkena stunting, yaitu yang pertama, dengan ibunya sendiri lebih banyak menambah pengetahuan tentang gizi anak begitu, dan selanjutnya diwujudkan dengan memberikan gizi yang seimbang untuk anak-anaknya. Selain itu juga tetap dipantau terus tumbuh kembangnya, dan juga tidak hanya gizi yang masuk saja nih yang diperhatikan, tetapi juga pola hidup sehat secara lebih umum dan lebih luas lagi. Keren banget ya jawaban ataupun pendapat dari ibu-ibu sekalian. Menurut saya sudah cukup komprehensif ya untuk mencegah terhadap timbulnya kejadian stunting pada anak. Oke, ini udah di slide terakhir atau masih ada jawaban, mohon maaf, ada pertanyaan lagi ya? Boleh di next Yasmin?
Oke, ternyata sudah selesai. Terima kasih banyak ya Ibu-Ibu partisipasinya untuk memberikan pendapatnya melalui media Metaplan terkait stunting pada sore hari ini. Nah, untuk apa ya, karena goals kita di awal adalah harapannya setelah mengikuti agenda diskusi ini, Ibu-Ibu sekalian bisa bertambah nih pengetahuan dan juga kesadarannya terkait gizi anak supaya anaknya ini tidak sampai terkena stunting begitu. Jadi izinkanlah kami untuk memberikan sedikit materi kepada ibu-ibu sekalian. Ini bukan apa ya, bukan dibilang koreksi atas jawaban dari ibu-ibu ya, karena dari awal kita sudah sampaikan bahwa pendapat dari ibu-ibu sekalian tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kami sangat mengapresiasi jawaban dari ibu-ibu sekalian karena kami rasa jawabannya juga sudah cukup komprehensif, sudah cukup beragam juga. Terima kasih banyak untuk pendapatnya ibu-ibu, dan mohon izinkanlah kami untuk menyampaikan sedikit materi terkait stunting, dan harapannya ibu-ibu sekalian di sini bisa lebih memahami terkait apa itu stunting, apa saja faktor penyebabnya, dan juga cara pencegahannya begitu. Mungkin langsung saja bisa ditampilkan slide PowerPoint-nya, teman-teman. Oke, mungkin langsung saja dimulai dari Mbak Fani, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Selamat sore Ibu-Ibu. Nah, tadi kita kan sudah diskusi bareng ya, membahas apa sih itu stunting, dan banyak jawaban yang bervariasi dari ibu-ibu tadi, mulai dari gizi yang kurang, terus tumbuh kembang yang gagal maupun yang kurang, dan lain-lain. Nah, jadi sekarang saya akan menyampaikan secara umum apa sih itu stunting. Stunting itu jangka waktu panjang sehingga menyebabkan tumbuhnya pertumbuhan pada anak. Biasanya, stunting ini mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat memasuki usia 2 tahun atau sebelum. Nah, ada pun beberapa gejala dari stunting ini sebagai berikut. Yang pertama, wajah dari anak ini tampak lebih muda dari satu, dengan tubuh dan gigi yang terlambat, dan memiliki kemampuan fokus serta memori belajar yang buruk. Lalu aktivitasnya lambat, dan saat menginjak usia 8 atau 10 tahun, anak ini cenderung lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang sekitar. Soalnya terakhirnya bisa dilakukan dengan saya. Baik, selanjutnya yaitu prevalensi balita stunting terbesar di Jawa Timur. Jadi berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia, pada tahun 2021 terdapat 23,5% balita yang mengalami stunting di Provinsi Jawa Timur. Terdapat 14 kabupaten atau kota di Jawa Timur dengan prevalensi balita stunting di atas angka provinsi, sedangkan 24 lainnya mengalami prevalensi stunting di bawah angka provinsi. Bisa kita lihat di tabel ini, yaitu pada Kabupaten Bangkalan tercatat sebagai wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Jawa Timur, yakni mencapai 38,9%, dilanjut Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bondowoso, dan selanjutnya. Dan untuk kota Surabaya sendiri menduduki nomor 6 dengan prevalensi balita stunting mencapai 28,9%. Ya, tadi untuk di Provinsi Jawa Timur ya di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ini fokus di Surabayanya. Ini ada grafik dari angka stunting di Surabaya 5 tahun terakhir. Penyebabnya itu karena kekurangan gizi kronis. Jadi jawaban dari ibu-ibu sekalian tadi sudah benar ya ibu-ibu, terkait kekurangan gizi memang pemicu utama dari terjadinya stunting. Selain itu juga karena adanya infeksi yang berulang. Misalkan anak-anak ini terkena infeksi virus misalkan COVID-19, nah terjadinya berulang, itu akan sangat meningkatkan
peluang untuk terjadinya stunting gitu. Dan ini bisa dilihat ya mulai dari 2016 sampai 2020 memang terlihat ada penurunan di sini. Di tahun 2020 itu sudah 3,95% yang terkena stunting, tapi angkanya masih tinggi ya ibu-ibu, yaitu di angka 7.040 balita, dan harapannya angka ini bisa terus berkurang supaya nantinya generasi penerus kita, anak-anak dari mungkin ibu-ibu sekalian ya yang masih balita kan nantinya juga akan menjadi penerus bangsa ini gitu, bisa terbebas dari stunting sepenuhnya begitu. Bisa di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab stunting pada anak. Yang pertama yaitu kurangnya gizi dalam waktu yang lama. Jadi stunting pada dasarnya sudah bisa terjadi sejak berada dalam kandungan. Kekurangan gizi sejak dalam kandungan inilah yang juga bisa menjadi penyebab tersebar kondisi stunting pada anak. Yang kedua, mengenai pengetahuan ibu dan pola asuh yang kurang. Jadi di sini pola asuh yang kurang efektif juga menjadi salah satu penyebab stunting pada anak. Pola asuh di sini juga berkaitan dengan perilaku dan praktik pemberian makanan pada anak. Yang ketiga, mengenai tidak melakukan perawatan pasca melahirkan. Jadi setelah bayi lahir, sebaiknya ibu dan bayi menerima perawatan pasca melahirkan. Perawatan pasca melahirkan ini dianggap perlu untuk mendeteksi gangguan yang mungkin dialami ibu dan anak pasca bersalin. Yang keempat yaitu faktor sanitasi. Sanitasi yang buruk serta keterbatasan akses pada air bersih akan mempertinggi resiko stunting pada anak. Bila anak tumbuh di lingkungan dengan sanitasi dan kondisi air yang tidak layak, hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Selanjutnya yaitu pola makan. Rendahnya akses terhadap makanan dengan nilai gizi yang tinggi serta menu makanan yang tidak seimbang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak dan meningkatkan resiko stunting. Selanjutnya gangguan mental dan hipertensi pada ibu, dan yang terakhir yaitu sakit infeksi yang berulang. Next. Selanjutnya adalah dampak dari stunting. Jadi stunting pada anak tadi sudah kita ketahui dapat mempengaruhi dari sejak anak itu kecil hingga dewasa. Dalam jangka pendeknya, stunting itu dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, pertumbuhan fisik, meningkatkan biaya kesehatan hingga kematian. Seiring dengan bertambahnya usia anak, stunting dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai macam masalah. Di antaranya yang pertama itu kecerdasan anak yang di bawah rata-rata, sehingga prestasi belajar yang tidak bisa maksimal. Yang kedua, postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa atau lebih pendek dibandingkan anak-anak pada seumurannya. Yang ketiga, sistem imun tubuh anak yang tidak baik sehingga anak mudah terserang penyakit. Yang keempat, anak akan lebih tinggi beresiko menderita penyakit diabetes, jantung, stroke, dan kanker. Yang kelima, kemampuan anak dalam bersosialisasi yang kurang dan cenderung mudah emosi. Dan yang terakhir itu menurunnya kesehatan reproduksi. Next. Baik, selanjutnya yaitu upaya pencegahan stunting. Di sini terdapat 5 cara untuk mencegah stunting. Yang pertama yaitu memahami konsep gizi dan penuhi kebutuhan sejak hamil. Yang kedua ada memberi ASI eksklusif dan mendampingi dengan MPASI sehat. Yang ketiga ada terus memantau tumbuh kembang anak dan lakukan pemeriksaan secara rutin. Yang keempat ada menjaga dan meningkatkan kebersihan. Dan yang terakhir memilih menu beragam dan konsumsi asam folat. Bisa di next. Baik, demikian materi sedikit dari kami yang bisa kami sampaikan terkait stunting ini. Mungkin apabila ibu-ibu sekalian ada yang ingin dikonfirmasi atau mungkin ada yang masih dibingungkan terkait materi yang baru saja kami sampaikan, boleh langsung menyampaikan pertanyaannya ya ibu-ibu. Kami akan berusaha menjawab sesuai dengan pemahaman kami, karena mohon maaf di sini kami juga masih mahasiswa dan masih sama-sama belajar. Tapi barangkali ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, kami siap untuk mencoba menjawab begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu terkait materi yang baru saja kami sampaikan? Baik, apakah sudah cukup jelas? Saya coba countdown ya ibu-ibu dari 5 sampai 1. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan, boleh ya.
Boleh ditanyakan ibu-ibu, saya beri waktu 5, 4, 3, 2, 1. Baik, saya asumsikan untuk ibu-ibu sekalian sudah dapat menangkap dengan baik apa yang baru saja kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu. Harapannya bisa dibantu sebarluaskan juga sedikit tambahan informasi yang baru saja ibu-ibu dapatkan kepada tetangganya, mungkin kepada teman-temannya, sehingga kita dapat bersama-sama untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, lebih khusus lagi di wilayah Surabaya. Mungkin sekian ya dari kami ibu-ibu, tapi sebelum kita tutup, mungkin kita dokumentasi dulu ya ibu-ibu. Kan sayang banget ya, kita sudah bersama dari 1 jam yang lalu. Mungkin bisa sebentar kita dokumentasi, minta waktunya ya ibu-ibu untuk dokum. Teman-teman boleh minta tolong di ini ya. Baik, teman-teman boleh minta tolong dibantu screenshot, saya yang akan pandu untuk aba-abanya. Kepada Ibu Nani dan juga Ibu Aisyah, apakah bisa untuk on cam? Baik, mungkin karena ada beberapa yang masih terkendala jaringan ya. Sebelum dokumentasi, mungkin saya izin menyampaikan sedikit rangkuman ya ibu-ibu terkait hasil diskusi kita pada sore hari ini. Sedikit dari kami, sedikit saya rangkum, saya coba rangkum ya dari dinamika yang telah kita lakukan bersama dari jam 3 sore tadi. Kurang lebihnya rata-rata usia anak dari 8 orang ibu ini adalah di umur 3 tahun ya, meskipun ada yang lebih tadi, juga ada yang di bawah 3 tahun. Terkait pengetahuan ibu tentang stunting, mayoritas menjawab stunting ini merupakan kondisi kekurangan gizi yang menghambat pertumbuhan anak. Nah, pandangan dari ibu-ibu sendiri, jika ada balita yang berbadan kurus dari usia sebayanya, adalah karena kurangnya asupan makanan yang bergizi, atau bisa juga karena genetik dari orang tuanya. Yang diketahui oleh ibu-ibu sekalian tentang pencegahan stunting pada balita adalah dengan memberikan anak makanan yang bergizi, memberikan nasi eksklusif untuk anak, di samping pemberian nutrisi yang seimbang tadi. Dan juga untuk harapannya dari ibu-ibu sekalian di sini terhadap anaknya agar tidak terdampak stunting adalah dengan memberikan makanan yang bergizi seimbang untuk anak-anak sejak dini agar tetap sehat dan terhindar dari stunting. Mungkin sekian sedikit rangkuman yang dapat saya sampaikan terkait dinamika diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak ya ibu-ibu untuk waktu yang telah disempatkan untuk ikut berdiskusi bersama kami. Mungkin acara selanjutnya kita lanjutkan dengan dokumentasi. Langsung saja bisa dinyalakan kameranya. Yuan bisa on cam dulu. Ibu Nani dan juga Ibu Aisyah, apakah terkendala untuk on cam? Baik, mungkin untuk Ibu Nani dan Ibu Aisyah masih ada sedikit kendala ya. Langsung saja saya bantu aba-aba. Teman-teman bagian dokumentasi boleh dibantu buat screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Ini sudah ada Ibu Nani ya, sudah bergabung. Oke Ibu, boleh dong pose dulu ya Bu. Kita foto bersama-sama dulu karena sudah menyempatkan waktunya sore hari ini. Oke, kita ulang lagi ya Ibu-Ibu. 1, 2, 3. Oke, terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Ibu-Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah menyampaikan waktunya untuk ikut berdiskusi bersama kami. Dari kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama jalannya diskusi tadi ada kekurangan maupun baik perkataan maupun perbuatan kami yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah dan segala kesalahan datangnya dari pribadi kami sendiri. Terima kasih banyak ibu-ibu. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Tiada kata cukup dalam berdoa. Sekali lagi terima kasih banyak ibu-ibu karena sudah meluangkan waktunya. Jika ibu-ibu sekalian ada kepentingan lain, boleh untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih banyak ibu-ibu, semoga sehat selalu.